Selamat pagi, shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Kakak pengasuh sangat yakin adik-adik semua dalam keadaan baik berkat bimbingan dan lindungan Tuhan terhadap kita semua. Nah, di pagi ini sebelum kita mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh kakak pengasuh, kita akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Tapi sebelum itu, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa mohon tuntunan dari Tuhan atas firman Tuhan yang akan kita dengarkan di saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang selalu mencintai kami anak-anak-Mu, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena di pagi hari ini Engkau masih melindungi kami, Engkau memberikan kami nafas kehidupan untuk kami dapat berbaktikan Engkau di hari Minggu, hari kudus yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan Yesus, kami selaku anak-anak subjenjang Indria 3 akan mendengarkan cerita, dan sebelumnya kami akan membacakan firman Tuhan. Kami mohon daripada-Mu Tuhan, kiranya apa yang akan kami dengarkan mau tertanam dalam akal pikiran kami dan dapat kami berlakukan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengar apa kata sabda Tuhan. Amin. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan di saat ini terambil dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Di bawah judul 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah firman Tuhan untuk kita di saat ini. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang pelayanan 7 syamas, atau sekarang yang kita sebut sebagai 7 diaken atau diaken. Nah, ke-7 orang ini dipilih untuk membantu para murid-murid dan memberitakan Injil untuk orang-orang saat itu. Nah, karena pada saat itu murid-murid tidak mampu melayani karena terlalu banyak orang yang percaya akan Injil Yesus Kristus. Ke-7 orang syamas ini atau 7 orang diaken ini adalah Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Nah, adik-adik, tugas dari 7 syamas atau diaken ini adalah membantu melayani orang miskin, berdoa bagi anak-anak yang tidak memiliki orang tua, dan membantu ibu-ibu janda atau ibu-ibu yang sudah kehilangan suami mereka. Adik-adik juga sama seperti dengan 7 syamas itu atau 7 diaken itu. Adik-adik punya tugas dari Tuhan Yesus, yaitu saling membantu satu dengan yang lain, harus hidup saling menyayangi, saling tolong-menolong bagi teman-teman yang susah dan memerlukan bantuan dari adik-adik, dan saling mendoakan bagi teman-teman yang sakit. Dari cerita di atas dapat memberikan pelajaran bagi kita, bagi adik-adik, dan juga bagi kita semua,
bahwa dalam hidup ini kita tidak sendirian, melainkan ada orang-orang yang selalu membantu kita, orang-orang yang dengan sukacita menolong, orang-orang yang dengan sukacita mau rela bersama-sama untuk membantu mensukseskan pelayanan yang ada di dunia ini. Nah, dengan demikian adik-adik sudah menjalankan tanggung jawab sebagai kawan sekerja Allah. Demikian cerita kita di saat ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal kudus yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami sudah boleh membacakan firman Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan cerita. Biarlah cerita tentang 7 Syammas atau diaken ini dapat dimengerti oleh adik-adik, dapat dipahami dengan baik oleh adik-adik, agar mereka dapat menjadi anak-anak yang takut Tuhan, anak-anak yang penuh kasih, saling tolong menolong satu dengan yang lain, baik itu di rumah, baik itu di sekolah minggu, baik itu di tempat mereka bersekolah. Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus, Engkau melindungi semua anak-anak, khususnya anak-anak subjenjang Indria 3, dalam tugas dan tanggung jawab mereka sehari-hari sebagai anak-anak yang baik, sebagai anak-anak yang takut Tuhan. Lindungi orang tua, papa, mama dengan segala usaha dan kerja mereka. Tuhan, jangan tinggalkan mereka. Bapa di surga, kami serahkan seluruh kehidupan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau berikan mereka kesehatan yang baik. Engkau jauhkan mereka dari mara bahaya sampai kepada maut sekalipun Bapa. Tuhan Yesus sama-sama dengan mereka dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa bagi kondisi, keadaan Indonesia saat ini, di mana kota Ambon sendiri saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19. Tuhan Yesus mau datang, Engkau mau berikan kesembuhan, Engkau pulihkan kota ini. Biarlah kota ini menjadi kota yang penuh berkat, kota yang penuh dengan sukacita. Inilah doa kami Tuhan. Lalu sebelum kami mengakhiri doa ini, kami mohon penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus, dengan tuntunan Roh Allah yang kudus, mau menyertai kami hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.